يتبعها خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Kembali senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengasihi dan menyayang, alhamdulillah dengan kasih sayangnya Allah. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat dan kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah sebagai salah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin yang telah berpahala. Salam bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kepada sahabat dan sahabat sekalian. Sidang jamaah yang mulia, ayat yang baru saya bacakan di awal khutbah Allah surah An-Nisa ayat 9. Allah mengingatkan kita bersama dalam firman-Nya, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan." Dan adalah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sidang jamaah yang berbahagia, akhir-akhir ini kita tersentak dengan berbagai berita di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, dan bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, menyangkut dengan anak-anak kita, sikap dan perilaku anak-anak kita hari ini. Sering kita mendengar berita, ada anak yang tawuran di sekolah, ada anak yang memukul guru, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Hari ini zaman berbahagia, kita membuat pilu dan miris hati kita menyaksikan dan mendengarkan berita-berita ini. Dan inilah kelemahan dan lemahnya identitas anak-anak kita dan generasi kita pada saat hari ini. Oleh karenanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ini semua? Tentu jawabannya adalah orang tua yang paling utama. Yang selanjutnya juga pemerintah punya tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang masing-masing. Oleh karena itu, sedang berbahagia bagaimana kita mempersiapkan anak negeri untuk masa akan datang, menjadi anak-anak yang tidak akan khawatir kita semuanya. Mereka adalah generasi yang kuat, bukan hanya kuat dari segi kekayaan, bukan hanya kuat dari segi fisik dan mental, tapi yang lebih utama adalah sehat dan kuat akidahnya, kuat ilmu pengetahuannya, serta kuat fisiknya dan kuat ekonominya. Dan inilah yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang barusan kami sampaikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasul ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau sakit keras. Beliau Waqqas bin Abi Waqqas yang sahabat Rasul ini, beliau berkeinginan untuk menghabiskan semua hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, semua hartanya ingin diwakafkan pada jalan Allah. Karena itu Rasulullah melarang, sehingga Abi Waqqas ingin menyedekahkan harta itu separuh dari harta yang dia miliki. Rasulullah juga melarang. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan bahwa sepertiga dari hartanya itu akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wakafkan, dia sedekahkan kepada jalan Allah. Rasulullah menyatakan bahwa sepertiga itu juga sudah cukup banyak. Hadirin sedang yang berbahagia, berdasarkan riwayat ini dapat kita pahami bahwa orang tua memang untuk meninggalkan harta sebagai peninggalan untuk ahli warisnya itu penting. Tapi dalam kenyataan kita melihat hari ini, berapa banyak orang tua yang meninggalkan harta kekayaannya untuk anak keturunannya. Ternyata harta kekayaan itu tidak sampai pada dua generasi, tidak sampai pada cucu-cucunya. Justru pada masa anak atau generasi keduanya harta itu
berantakan, harta itu habis, bahkan anak-anaknya berantakan, bahkan ada yang mengadu saudara-saudaranya sampai pengadilan untuk mengadu tentang harta peninggalan orang tuanya. Artinya bahwa harta peninggalan orang tua bukan sebuah jaminan kesejahteraan hidup anak-anak dan keturunan kita di masa akan datang. Hadirin sedang yang berbahagia, kembali kepada persoalan kita hidup hari ini, bahwa yang menjadi tanggungan dan menjawab tentang persoalan anak-anak itu adalah orang tua yang menjadi terutama seorang ibu rumah tangga sebagai guru utama dan pertama bagi anak-anak kita. Kita selaku bapak orang tua tidak lepas dari tanggung jawab utama terhadap pembinaan anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang. Keluarga yang memiliki peran yang paling utama sejak bukan hanya anak kita didik, bahkan justru setelah memberikan gambaran jauh lebih bagaimana kita memilih seorang istri untuk calon generasi yang akan melahirkan generasi kita. Rasulullah SAW telah menggariskan tentang hal itu. Artinya pentingnya memberikan keluarga dan untuk kepentingan anak masa akan datang. Anak yang baik, anak yang kokoh, anak yang kuat adalah anak yang memiliki akidah yang kuat, memiliki pengetahuan yang cukup, yang memiliki fisik yang sehat, serta kita meninggalkan anak-anak dengan ekonomi yang terjamin kehidupannya. Oleh karena itu sidang jamaah yang hormat, anak cucu kita yang berkualitas dalam bahasa agama disebut dengan dzurriyyatan thayyibah, anak atau keturunan yang baik, keturunan yang hebat, dan sebaliknya juga bisa dikatakan dzurriyyatan sayyi'ah, keturunan yang tidak baik. Keturunan yang baik yang dapat kita melihat bagaikan sebuah pohon yang kokoh, akarnya menghujam ke tanah, walaupun ditimpa angin kencang dia tidak akan roboh. Itulah akidah yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Yang kedua, batang dan dahannya yang menjulang ke langit, ibadah yang kuat. Dan yang ketiga, dahannya yang rindang dan buahnya yang banyak, itulah akhlakul karimah, pohon yang bermanfaat bagi setiap umat. Akan tetapi sebaliknya juga pohon yang tidak bermanfaat, akarnya kuat, tidak bisa ditimpa oleh angin, tapi dahannya yang pulang ke atas ada akibatnya, buah yang banyak, tapi buah itu membuat menjadi penyakit bagi masyarakat. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, oleh karenanya jamaah berbahagia, hari ini pendidikan anak-anak kita sangat kita khawatirkan, sangat tidak meyakinkan kita. Lebih-lebih pola pendidikan di Indonesia, termasuk di Aceh hari ini, yang kita lebih dengan pola pendidikan kita barangkali kita hanya lebih mengutamakan anak-anak kita pengisian otak kiri, sehingga otak anak-anak kita hari ini cukup banyak tokoh-tokoh yang dilahirkan di Indonesia lewat pendidikan kita, orang yang jenius, orang yang intelektual yang luar biasa, sesuai dengan tingkatan pendidikannya yang menghormat. Tapi sangat sulit kita temukan di Indonesia hari ini, termasuk di Aceh kita sendiri, bahkan barangkali di kota Sulu Salam adalah orang-orang yang jujur. Kenapa ya Bang? Pendidikan kita lebih pada pola yang kita didik anak-anak kita. Sejak masa TK kita sudah pompa anak kita dengan matematis, dengan angka-angka, dengan ilmu pengetahuan, dan kita mengesampingkan pengisian otak kanan anak kita. Otak kiri yang menghormat itu lebih mengutamakan kepada matematis dan perhitungan. Hari ini kita lihat, termasuk kita sendiri barangkali, kalau ada sesuatu yang orang minta bantu pada kita, barangkali kita mempertimbangkan berapa waktu yang saya habiskan untuk saudara kita. Saudara kita punya hajatan di rumah tangganya, kita memperhitungkan waktu berapa habis waktu kita kepada saudara saya, berapa menghabiskan ekonomi saya. Itu otak kiri yang berfungsi. Ketika kita membantu saudara kita, kita memperhitungkan semuanya, berapa rupiah saya. Tapi otak kanan tidak memperhitungkan itu. Otak kanan adalah otak yang berisial untuk kita kehidupan sejahtera, kehidupan yang indah, etika, estetika, rasa dan kasih sayang. Yang ini yang kehilangan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Mengapa ada anak yang berani membunuh orang tuanya? Karena pendidikan yang kita berikan pengisian otak ini tanpa kita memberikan keseimbangan pengisian otak kanan. Oleh itulah sidang yang berbahagia,
upaya-upaya yang harus kita lakukan hari ini, bagaimana anak-anak kita di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Selain anak-anak kita memperoleh pendidikan yang cukup di tengah-tengah keluarga, pendidikan yang cukup di lembaga-lembaga pendidikan, kita perlu membangun kreativitas, kita perlu membangun inovasi, kita perlu memberikan motivasi untuk anak-anak kita supaya bakat dan minatnya. Apakah itu yang berjiwa seni? Apakah itu yang berjiwa atlet olahraga dan sebagainya? Anak-anak kita perlu kita sebutkan yang berbagai pikiran yang bermanfaat untuk hidupnya. Bukan hanya pengetahuan yang kita pompa untuk anak kita, sehingga kita harapkan anak-anak kita nantinya akan menjadi anak yang cerdas, bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosional. Inilah barangkali yang di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang sepekan, yang termasuk hari ini dan insyaallah nanti malam akan kita tutup, yang kita laksanakan di Kota Salam. Kami terima kasih kepada pemerintah Kota Salam dan kepada seluruh masyarakat yang telah ikut andil mensukseskan pekan olahraga dan seni di Kota Salam ini. Yang beriman kami membangun relasi ke depan, bukan hanya mereka cerdas dari segi calon-calon pemimpin untuk masyarakat yang cerdas dari intelektual, tapi mereka juga cerdas dari segi spiritual, cerdas dari segi emosional. Ketiga kecerdasan ini perlu kita bangun untuk anak-anak kita. Bagaimana kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang sentralnya masjid, yang sentralnya oleh sholat berjamaah, yang hari ini kita lupa. Termasuk kita hadir di masjid ini, diri kita hanya kita hadir, tapi kita tidak menghadirkan keluarga kita. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak kita biasakan membawa ke masjid. Kita hari ini jamaah rumah masjid. Anak-anak kita ketika hadir di masjid seribu, kita membentak anak-anak kita supaya mereka tidak membuat ribut di masjid. Apa yang dirasakan oleh anak-anak kita, masjid itu pinjam, maka anak kita tidak akan kembali lagi ke masjid. Kita juga pernah mengalami masyarakat yang kita buat ribut di masjid. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bersama yang teman-teman. Ketika suatu ketika baginda Nabi ketika beliau sujud, terlalu lama beliau bangun dalam sujudnya, maka para sahabat bertanya-tanya, kenapa baginda Nabi terlalu lama bangun dari sujudnya? Ternyata baginda Nabi membawa cucunya Hasan dan Husain ke masjid. Ketika beliau sujud, cucu beliau naik di atas pundak Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak bisa bangun. Beliau tunggu cucu beliau turun di atas pundak beliau, barulah beliau bangun dari sujud itu. Inilah sholatnya anak-anak jemaah. Mengapa kita tidak biasakan bahwa anak-anak kita masih bersama kita sholat berjamaah? Bagaimana kita ingin membangun generasi ke depan, generasi yang isi masjid ini, kalau hari ini kita tidak mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Salah satu golongan hamba Allah yang nantinya akan mendapat perlindungan Allah pada hal yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Bagaimana anak-anak kita akan bisa terikat dengan masjid tanpa sejak anak-anak kita masih kecil, ketika kita bawa masjid, bawa anak kita berdampingan dengan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah teman-teman yang berbahagia, ketika imam hendak takbiratul ihram mengingatkan kita semua lurus dan rapatkan saf, kita masih memahami rapatkan saf supaya setan tidak masuk mengganggu kita sholat. Tapi ada satu yang sangat luar biasa teman-teman, ketika kita merapatkan saf, bahu kita ketemu dengan bahu saudara kita tanpa pandang siapa dia, pejabatkah dia, orang miskinkah dia, rakyat jelatankah dia, dalam sholat tanpa pandang siapa yang masuk di sisa kita. Ketika bahu kita ketemu teman-teman, disitulah Allah memberikan sebuah energi yang sangat luar biasa, rasa kasih dan sayang kita yang ini hari ini telah hilang, termasuk antara kehidupan kita dan termasuk untuk anak-anak kita. Pada sedangnya untuk bahagia, satu musibah yang kami alami kemarin, salah satu anak kami terbaik dari Kabupaten Bogor meninggal dunia di salah satu tempat pemandian di sini. Allah sudah menjadi demikian. Oleh karena itu selain hormat dan hari ini setelah Jumat akan prosesi pemakaman di makam beliau.
benar meriah tadi malam diantar oleh panitia termasuk dari unsur pemerintah Kota Sumsel. Kami menghimbau kepada kita sekalian, pada sholat Jumat kita menghadiahkan sholat gaib untuk almarhum Rizki yang kemarin dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala Kota Sumsel. Sholat gaib ini jamaah Jumat perlu kita biasakan di kehidupan kita. Termasuk barangkali kapanpun dan dimanapun warga Kota Sumsel meninggal dunia di luar Kota Sumsel, kami berkeinginan, kami berharap masyarakat Sumsel biasakan sholat gaib, menghadiahkan sholat untuk siapapun warga Sumsel yang meninggal dunia dimanapun di luar Kota Sumsel, karena kita tidak sempat sholat ketika itu masih ada. Hadirin sekalian, apabila kita beriman ketika kita meninggal dunia kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang banyak mensholatin kita, orang akan lebih banyak sholat untuk kita. Biasakan diri sholat untuk saudara kita yang meninggal dunia. Apabila kita ingin saudara kita memberikan doa kepada kita sebanyak-banyaknya ketika kita akan meninggal dunia, biasakan diri kita sholat jenazah kepada saudara kita yang meninggal, walaupun melalui sholat gaib. Jadi kami menghimbau kita sekalian kepada masjid, apabila ada warga Kota Sumsel meninggal di luar Kota Sumsel, tidak ada sempat sholat jenazahnya, sholatlah gaib kepada kita. Di sini hadiahkan doa untuk saudara kita. Solidaritas kita bangun bukan hanya dalam kehidupan yang sesama saudara kita yang masih hidup, kepada saudara kita yang telah wafat dalam meninggal dunia juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersolat, untuk berdoa, termasuk di dalam khutbah Jumat kita berdoa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i yang masih hidup wal amwat yang sudah meninggal. Mari ini kita budayakan di Kota Sumsel. Hadirin sedaya teman-teman, oleh karenanya apa tugas orang tua kita hari ini untuk anak-anak kita? Ada 3 kategori. Yang pertama, sebagai orang tua yang berhormat di tengah keluarga dan tengah masyarakat, jadikan diri kita untuk anak-anak kita contoh teladan yang baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga kita. Tidak boleh kita mengadakan ketika ada sesuatu menjadi tanpa diri kita. Yang salah adalah guru di sekolah. Justru yang lebih utama adalah keluarga. Berikan contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita semangat dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang taat dan beribadah bila orang tua tidak pernah memberikan contoh yang baik di rumah tangga beribadah. Bagaimana kita bisa menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang lebih bagus dalam pendidikannya, anak yang belajar lebih kuat tanpa dia pernah melihat orang tuanya membaca buku di rumah. Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita ingin menjadi anak yang rajin membaca Al-Quran, tapi anak kita tidak pernah melihat orang tuanya membuka Al-Quran. Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita berakhlakul karimah apabila orang tuanya bersikap kasar di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, teman-teman, orang tua harus menjadi motivator bagi anak-anak kita. Mari kita motivasi anak-anak kita dalam kehidupan dengan sesuai dengan bakat dan minat. Tidak boleh kita membunuh karakter anak kita. Kita motivasi anak-anak kita segala hal untuk kebajikan. Ketika anak-anak kita menginginkan sesuatu, berikan motivasi anak. Selama anak-anak kita mengarah kepada jalan yang benar, jalan yang baik. Yang ketiga, jamaah teman, jadikan diri kita sebagai fasilitator untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita pagi hari keluar dari rumah meminta kepada kita, ayah, saya membutuhkan uang beli buku. Orang tua menjawab, ayah tidak ada uang. Kami pesan kepada kita semua jemaah teman, jangan sekali-kali ucapkan kalimat tidak ada uang kepada anak kita. Kalimat tidak ada sama dengan kita berdoa kita jadi miskin. Kalau memang kita benar-benar tidak ada uang, sampaikan kepada anak bersabar, katakan begitu, ayah belum ada uang, itu angkat anak miskin.
Ketika anak keluar rumah, orang tua pun keluar dari rumah. Anak sekolah jalan sekolah, orang tua masuk ke kios beli rokok. Anak melihat ayah saya beli rokok, tadi saya minta uang, katanya tidak ada uang. Tertanam dalam jiwa anak kita, orang tua saya pun bohong. Jangan ciptakan anak-anak kita jadi pembohong. Jangan ciptakan anak-anak jadi pendusta. Hari ini selain banyak orang tua memberikan salah menjadikan fasilitator anak-anak. Tentang anak-anak kita fasilitasi luar biasa. HP yang belum pantas digunakan oleh anak-anak kita berikan HP yang tidak pantas digunakan oleh anak-anak kita. Satu kesalahan yang sangat luar biasa. Lihat Jepang yang memproduk HP ini. Lihat Yahudi yang memproduk YouTube, tapi anak-anak mereka melarang, tidak bisa menggunakan. Kita memberikan fasilitas untuk anak-anak kita sangat luar biasa. Jadi fasilitator anak-anak kita sangat luar biasa. Sehingga menyebabkan anak kita rusak dalam kehidupan dan rusak pemikiran. Kita memfasilitasi anak-anak kita hal yang wajar. Undang-undang kita menyatakan yang anak yang belum sampai usia dia bisa memperoleh surat izin mengemudi dan dapat mengemudi, tapi kita sudah berikan sepeda motor orang, tidak kita berikan arahan dan sebagainya, sehingga anak kita jadi pembalap yang mengganggu masyarakat. Maka negara-negara maju teman-teman, bila ada anak yang di bawah umur dia mengenai kendaraan ketabrak dengan orang lain, yang dihukum bukan anak tapi orang tuanya. Orang tua yang memfasilitasi anak-anak menyebabkan orang lain cedera, orang lain meninggal dunia dan sebagainya. Orang tua yang melakukan. Saya dapat pelajaran dari anak saya yang tidak mulai kuliah di Fakultas Syariat pada jurusan Perbankan. Saya lagi membawa kendaraan di lampu merah. Pada saat lampu kuning, saya belum berhenti, saya jalan. Anak saya mengingatkan, ayah, ulama Arab Saudi mengharamkan melewati lampu merah. Bila kejadian, ketabrak dan sebagainya, kita dianggap pembunuhan sengaja, walaupun itu tidak sengaja. Hati-hati kita memfasilitasi anak-anak kita. Memang 3 faktor ini penting. Tapi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan hari ini sudah teman-teman, mari kita mengurangi kesalahan itu dan mari kita memperbaiki diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita berharap teman-teman anak-anak kita ke depan akan menjadi anak yang baik dan anak yang kita bersama di Kota Suku Salam yang sangat membutuhkan generasi kita ke depan, generasi yang baik, generasi yang cerdas, ditambah generasi yang harus betul-betul imannya kuat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita saling menjalin ukhuwah dan kita saling mendukung anak-anak kita yang hari ini barangkali di tengah masyarakat kita juga ada anak-anak yang cerdas, anak-anak yang betul jenius, tapi orang tuanya tidak mampu, orang tuanya fakir, orang tuanya miskin, bahkan ada anak yatim. Tanggungan kita dan itu solidaritas yang harus kita berikan bersama. Oleh karenanya saya kami sangat berharapkan semoga ke depan Kota Suku Salam akan menjadi kota percontohan di kota yang lain di sisi pembedaan generasi dan anak-anak, dan kami sangat bersyukur Kota Suku Salam banyak kegiatan yang dirasakan ini dalam rangka membangkit motivasi masyarakat terus bergerak dan terus membangun sehingga Suku Salam akan menjadi lebih cepat dalam bergerak dan membangun daerah ini. Demikian yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.